Karena kau menginginkannya, ambillah. Suara Zhou datang dari cahaya, dan dia benar-benar setuju untuk menyerahkan hukum waktu kepada Dewi Yao Chen. Dewi Yao Chen merasa Zhou terlalu mudah setuju dan curiga ada yang mencurigakan, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia mengangkat tangannya dan meraih cahaya di udara, lalu sedikit demi sedikit memisahkan hukum waktu dari kehendak Zhou. Cahaya Zhou mulai berkedip-kedip. Meskipun tak terdengar suara apapun, dari cahaya yang bergetar itu, terlihat jelas bahwa hukum waktu sedang dipisahkan dari kehendaknya. Proses itu sangat menyakitkan. Hukum waktu secara bertahap ditarik dari cahaya alam semesta. Akhirnya jatuh ke tangan Dewi Yao Chen. Dewi Yao Chen memegang hukum waktu di tangannya, dan sesaat kebingungan melintas di matanya. Padahal menurutnya, keempat hukum dasar itu tidak begitu penting. Alasan mengapa dia harus mendapatkan 4 hukum dasar hanyalah karena itu adalah bukti bahwa dia dan Tai Hao pernah ada. Saat dia keluar dari dinding kristal, dia telah melepaskan semua keinginannya terhadap dunia ini. Menemukan 4 hukum dasar adalah satu-satunya hal yang ingin dilakukannya. Ia memegang hukum waktu dan merasa hukum dasar ini terlalu mudah diperoleh. Ia menatap bola cahaya di udara dengan bingung dan bertanya, mengapa kau memberiku hukum waktu begitu mudah? Setelah kehilangan hukum waktu, bola cahaya di udara mulai perlahan menghilang. Sosok samar muncul dalam cahaya. Sosok itu berbicara perlahan, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu. Aku hanya punya hukum ini. Karena kau menginginkannya dan aku memilikinya, kau boleh mengambilnya. Mendengar ini, Yao Chen Tianwu membelalakan matanya, wajahnya terkejut, dan ia berteriak, kau, bagaimana mungkin kau? Tidak, karena kau masih di sini, kenapa kau tidak memberitahuku? Perpisahan itu memang untuk selamanya. Aku takkan pernah bisa membalas budimu. Karena masih ada satu hal yang bisa kuberikan padamu, akan kuberikan semuanya padamu. Sosok dalam bola cahaya itu berbicara, dan cahaya itu berangsur-angsur memudar. Tidak, aku tidak mau aturan-aturan yang tidak berguna ini. Aku tidak mau. Dewi Yao Chen bergegas maju dan melemparkan semua hukum dasar ke dalam bola cahaya, mencoba mempertahankan cahaya yang tersebar ini. Sejak dia keluar dari dinding kristal, dia mempertahankan ekspresi dingin, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang terpisah dari dunia dan tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, pada saat ini, air mata mengalir dari matanya dan dia benar-benar menangis. Dia buru-buru melemparkan 3 hukum dasar ke dalam bola cahaya, mencoba menjaga sosok itu tetap berada di dalam bola cahaya. Maafkan aku, maafkan aku. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Kau begitu kejam, kau begitu kejam. Kenapa kau muncul di hadapanku sampai saat-saat terakhir dan membiarkanku melihatmu menghilang? Kenapa kau selalu begitu kejam? Teriak Dewi Yao Chen tak terkendali. Ye Xuan dan 2 orang lainnya agak bingung. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah drastis seperti ini. Beberapa saat yang lalu, Dewi Yao Chen berjuang tanpa ampun demi 4 hukum dasar, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam sekejap, dia kehilangan kendali atas emosinya dan mulai menangis. Pada saat ini, dia bukan lagi dewi yang angkuh dan dingin, tetapi lebih seperti manusia, seseorang yang memiliki daging, darah, dan emosi. Meskipun Ye Xuan sedikit bingung, dia dengan cepat menemukan alasannya. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang dapat membuat Dewi Yao Chen begitu tak terkendali, yaitu Kaisar Tai Hao. Zhou adalah Tai Hao Tiandi. Ye Xuan langsung memikirkan jawabannya. Ketika memikirkan jawaban ini, banyak hal aneh di masa lalu tiba-tiba menjadi masuk akal. Pada awalnya, ketika aku pertama kali memasuki 33 surga, Zhou lah yang menuntun Qin Tai'a ke sana. Mengapa, Zhou, tahu tentang 33 surga? Pertanyaan ini tidak pernah ada jawabannya, tetapi sekarang sudah ada jawabannya. Kemudian berada di lapisan ruang terakhir dari 33 langit. Ye Xuan hampir mendapatkan segel Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, Zhou lah yang membuat Qin Tai'a menyerah dalam pertarungan memperebutkan segel Kaisar Surgawi dan menyerahkan segel Kaisar Surgawi kepada Dewi Yao Chen. Saat itu, Ye Xuan tidak mengerti mengapa Zhou tiba-tiba berubah pikiran, tapi sekarang dia mengerti. Juga, saat memperjuangkan hukum luar angkasa di Taman Ibel, Zhou jugalah yang meminta Qin Tai'a menjadi orang pertama yang pergi ke Taman Ibel untuk memperoleh hukum ruang angkasa. Selain itu, setelah mengalahkan Ibel di Taman Ibel, Dewi Yao Chen adalah orang pertama yang memperoleh hukum ruang angkasa. Ketika Ye Xuan ingin memperjuangkannya, Zhou meminta Qin Tai'a untuk menyerah memperjuangkan hukum waktu. Saat itu, saya tidak tahu mengapa Zhou memilih untuk menyerah lagi, tetapi sekarang saya tahu. Segala hal yang awalnya tampak aneh, menjadi tidak aneh sama sekali setelah dihubungkan dengan Kaisar Tai Hao Tian. Karena Zhou adalah Kaisar Tai Hao, setiap kali ia bertemu Dewi Yao Chen, ia memilih untuk menyerah dan menyerahkan hal-hal yang awalnya ingin ia perjuangkan kepada Dewi Yao Chen. Hingga saat ini,
ia telah memberikan hukum waktu kepada Dewi Yao Chen. Untuk itu, ia lebih suka membiarkan kehendaknya terpisah dari hukum waktu dan tersebar di antara langit dan bumi. Ye Xuan dengan cepat memikirkan semuanya, lalu bertindak cepat. Ia mengangkat tangannya dan meraih hukum waktu di udara. Pada saat ini, Dewi Yao Chen tidak lagi mempedulikan 4 hukum dasar, dia hanya ingin menjaga sosok yang dikenalnya tetap terang. Oleh karena itu, bahkan jika hukum waktu diambil oleh Ye Xuan, dia tidak akan menghentikannya. Ye Xuan mendapatkan hukum waktu, lalu melepaskan domain pedang waktu dan hukum waktu secara bersamaan. Domain waktu ganda tersebut meliputi seluruh dunia. Penjarakan cahaya Zhou. Di bawah kendali kekuatan ganda waktu, kecepatan disipasi Zhou akhirnya berhenti. Melihat ini, Dewi Yao Chen akhirnya menghela napas lega. Hatiku dipenuhi rasa gembira karena bersatu kembali dan marah karena ditinggalkan, dan emosinya pun menjadi sangat rumit. Ia menunggu sosok di cahaya itu dengan amarah dan kebencian, lalu bertanya mengapa kau menyakitiku seperti ini saat terakhir kali bertemu denganku. Kau takkan pernah mengerti apa yang kuinginkan. Bayangan Tai Hao dalam cahaya terdiam, dan akhirnya hanya mengucapkan 3 kata maafkan aku. Aku tidak mau permintaan maafmu. Teriak Dewi Yao Chen dengan air mata di matanya. Bayangan Tai Hao dalam cahaya terdiam lagi, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Setelah waktu yang lama, Yao Chen Tianfei bertanya, apakah kamu menyesalinya? Pertanyaan ini tidak memiliki awal atau akhir, tetapi Kaisar Tai Hao Tian dapat mendengar apa yang ditanyakan pertanyaan itu. Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab saya menyesalinya, tetapi jika saya harus melakukannya lagi, saya tetap akan membuat pilihan yang sama. Kenapa? Kenapa kau membuat pilihan seperti itu jika kau punya kesempatan untuk mengulanginya lagi? Dewi Yao Chen sangat bingung dan ingin meluruskan semuanya. Karena, kau selamat, jawab Kaisar Tai Hao Tian. Dewi Yao Chen terkejut, dan emosi yang tak terkendali melonjak di hatinya. Ia ragu untuk berbicara, dan setelah waktu yang lama, ia berkata tapi tahukah kau? Aku lebih baik mati daripada hidup. Dewi Yao Chen dan Kaisar Tai Hao saling memandang, bertemu kembali setelah 60 juta tahun. Ada begitu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi seiring berjalannya waktu, tak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Mungkin kita sudah saling mengenal terlalu lama dan sudah berpisah terlalu lama, sehingga sekadar memandang satu sama lain saja sudah merupakan keabadian. Setelah sekian lama, Dewi Yao Chen berbalik dan berkata kepada Ye Xuan bisakah kau mengirim kami kembali ke surga ke-33? Aku bisa memberimu 4 hukum dasar. Bencana pemusnahan telah mencapai tahap akhir. Mengumpulkan 4 hukum dasar mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menekan bencana pemusnahan. Terlepas dari berhasil atau tidak, Ye Xuan akan selalu mencobanya. Namun, Ye Xuan masih sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Dewi Yao Chen kamu tidak menginginkan 4 hukum dasar lagi. Embun beku di hati Yao Chen Tianu telah mencair. Ia tersenyum dan berkata, mencari 4 hukum dasar awalnya hanya obsesi karena aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Sekarang, itu tak perlu lagi. Selama kau mengirim kami kembali ke 33 surga, ke-4 hukum dasar itu akan menjadi milikmu. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke surga ke-33. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil hukum ruang, hukum kematian, dan menambahkan hukum waktu, dan 3 hukum dasar ada di tangannya. Aktifkan hukum, lintasi miliaran mil, dan segera kembali ke surga ke-33. Setelah kembali ke surga ke-33, Dewi Yao Chen dan Kaisar Tai Hao kembali ke istana 33 lantai, mengaktifkan hukum, menciptakan dinding kristal, dan perlahan-lahan menutup istana. Saat ia menciptakan dinding kristal, ia berkata, bencana pemusnahan telah tiba. Aku hanya ingin bersembunyi di dinding kristal bersama Tai Hao dan menjalani hidup sederhana. Menghadapi bencana pemusnahan ini, aku tak bisa berbuat banyak. Aku akan memberimu 4 hukum dasar. Kuharap kau bisa mengubah nasib alam semesta. Ye Xuan menatap dinding kristal yang diciptakannya dan bertanya, bisakah dinding kristal ini menahan bencana pemusnahan? Kalau cukup tebal, iya. Tapi itu sudah tidak penting lagi bagiku, jawab Dewi Yao Chen dengan tenang. Dari perkataannya, dapat didengar bahwa tidak cukup waktu baginya untuk membuat dinding kristal yang cukup tebal. Jika ada cukup waktu, dia dapat menciptakan dunia kecil dengan dinding kristal dan bertahan dari bencana kepunahan, seperti di era kepunahan sebelumnya. Namun, bencana pemusnahan telah berakhir, dan tidak ada cukup waktu baginya untuk menciptakan dunia dinding kristal kecil. Yang diinginkannya hanyalah menciptakan dinding kristal agar dia bisa tinggal dengan tenang bersama Kaisar Tai Hao Tian dan menebus penyesalan di era kepunahan sebelumnya. Pada era terakhir Nirvana, jika Kaisar Tai Hao bersedia memasuki dunia dinding kristal bersamanya, maka mereka dapat selamat dari malapetaka Nirvana bersama-sama. Sayang sekali Kaisar Tai Hao Tian memilih menghadapi bencana pemusnahan itu sendirian, dan akhirnya gagal meredamnya.
Hanya sedikit dari kehendaknya yang terintegrasi ke dalam hukum waktu dan masih ada dalam bentuk lain hingga saat ini. Kaisar Tai Haotian berkata perlahan, anak muda, tingkat pertumbuhanmu telah melampaui imajinasiku. Aku harap kau dapat menekan bencana pemusnahan dan mengubah nasib alam semesta. Ye Xuan tahu waktunya hampir habis, jadi dia segera bertanya, apa inti dari bencana keheningan? Bukankah senior sudah mengumpulkan 4 hukum dasar? Mengapa dia tidak bisa menekan bencana keheningan pada akhirnya? Apakah karena metode yang salah? Ye Xuan memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Karena kita tahu terlalu sedikit tentang rahasia nirwana. Lagi pula, dia belum pernah mengalami bencana kepunahan dan tidak punya pengalaman sama sekali. Satu-satunya orang yang mengalami bencana pemusnahan adalah Kaisar Tai Hao dan Dewi Yao Chen. Oleh karena itu, jawaban hanya mungkin diperoleh dari mereka. Wajah Kaisar Tai Hao Tiandi menunjukkan raut kenangan, dan ia berkata dengan santai, inti dari bencana pemusnahan sebenarnya adalah perebutan energi spiritual oleh dinding kristal void. Lagi pula, ketidakseimbangan energi alam semestalah yang menyebabkan pemusnahan energi. Dia berhenti sejenak, terus berpikir, dan ingin mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Ye Xuan, berharap Ye Xuan dapat menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan. Di era keheningan terakhir, kami berhasil mengumpulkan 4 hukum dasar, dan aku juga berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan 4 hukum dasar tersebut untuk menekan bencana keheningan. Namun, aku masih belum bisa menghentikan kekuatan pemusnahan dari bencana pemusnahan itu. Selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan apa yang harus kulakukan untuk meredam bencana keheningan. Pada akhirnya, aku tidak mendapatkan jawaban. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah kekuatan 4 hukum dasar saja tidak cukup. Pasti ada yang kurang, atau mungkin metodenya salah. Semakin Ye Xuan memahami bencana pemusnahan itu, semakin mengerikan pula menurutnya bencana ini. Bahkan makhluk seperti Kaisar Tai Hao dan Dewi Yao Chen pun tak mampu menahan bencana pemusnahan. Siapa lagi di dunia ini yang mampu melakukannya? Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan menanyakan pertanyaan terakhir, jadi, di mana hukum dasar terakhir dari 4 hukum dasar, hukum kehidupan? Kaisar Tai Hao dan Dewi Yao Chen saling memandang, dan jelas bahwa mereka berdua mengetahui rahasia hukum kehidupan. Akhirnya, Yao Chen Tianfei menjawab, sebenarnya, di era kehancuran terakhir, aku tidak memilih untuk menyerah menekan bencana kehancuran sejak awal dan berkonsentrasi menciptakan dinding kristal untuk melindungi diriku sendiri. Setelah Tai Hao dan saya memperoleh 4 hukum dasar, kami mencoba menekan bencana pemusnahan bersama-sama, dan kami melakukan berbagai upaya untuk melakukannya. Salah satu upaya tersebut adalah mengubah 4 hukum dasar, dan akhirnya kami menghidupkan salah satu hukum dasar tersebut. Yao Chen Tianfei terdiam sejenak sebelum melanjutkan, ya, itulah hukum kehidupan. Saya tidak tahu apakah kita berhasil atau apakah hukum kehidupan itu awalnya memiliki kehidupan. Singkatnya, hukum kehidupan itu tumbuh dan berkembang di tangan kita, dan akhirnya tumbuh menjadi sebuah pohon. Saya mencoba memahami pohon ini dan menciptakan hukum pohon suci. Jadi, kalian tahu apa itu hukum kehidupan, kan? Ekspresi wajah Ye Xuan tiba-tiba tercengang. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu, hukum kehidupan, dan saya berpikir untuk mencarinya di mana-mana. Hasilnya, hukum kehidupan selalu berada di sisinya, tumbuh dengan kuat di dunia Kyushu. Lagi pula, tak seorang pun di alam semesta mengetahui rahasia ini. Pohon suci itu hukum kehidupan. Pohon suci di alam Jiushu. Ye Xuan menatap Kaisar Tai Hao Tian dengan heran. Kaisar Tai Hao Tian tersenyum dan menjawab, tebakanmu benar, aku menanam pohon suci di Jiushu. Faktanya, di era kepunahan terakhir, ketika bencana pemusnahan datang, aku gagal menekan bencana pemusnahan itu, dan tubuhku hancur. Hanya sedikit kesadaran terakhir yang terintegrasi ke dalam hukum waktu. Pada akhirnya, aku menggunakan hukum waktu untuk melindungi benih pohon suci itu. Setelah bencana pemusnahan, alam semesta kembali ke ketiadaan. Segala sesuatu di alam semesta berada dalam kekacauan. Tidak ada dunia, tidak ada makhluk hidup. Aku menjelajahi alam semesta dalam bentuk hukum, mencari tempat di mana makhluk hidup dapat bertahan hidup. Aku mencoba menanam benih pohon suci. Entah berapa lama aku mencari sebelum akhirnya membiarkan benih itu tumbuh di sebidang tanah yang kacau. Akhirnya, mereka tumbuh menjadi pohon suci, membawa kehidupan ke alam semesta. Apa itu hukum kehidupan? Ye Xuan mengetahuinya, tetapi tak seorang pun di kehampaan itu yang mengetahui rahasia ini. Di dunia yang hampa dan penuh kehampaan, setiap makhluk hidup sedang mencari hukum kehidupan dan ingin memperoleh hukum kehidupan. Namun, mereka mencari hukum kehidupan bukan untuk menekan bencana pemusnahan, melainkan untuk menggunakan hukum kehidupan sebagai imbalan atas kesempatan untuk naik ke alam ilahi Aotian. Karena bencana pemusnahan itu begitu mengerikan, tidak ada dunia yang mampu bertahan.
Bencana pemusnahan telah dimulai selama 3 tahun, dan ia menghancurkan pusat alam semesta seperti tsunami energi. Dunia apapun, makhluk hidup apapun, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan dalam kekuatan destruktif bencana. Di antara aliansi 7 alam, dunia atas pertama yang dimusnahkan oleh bencana pemusnahan adalah alam Mingsheng. Pada saat malapetaka pemusnahan itu datang, 99% makhluk hidup di alam Mingsheng langsung musnah dan berubah menjadi kekacauan dan kehampaan seperti tanah. Kehidupan yang penuh semangat itu berjuang dan menangis di satu saat, lalu berubah menjadi kekacauan di saat berikutnya. Bahkan mustahil untuk membedakan bagian mana dari kekacauan itu yang dulunya tanah dan bagian mana yang dulunya daging dan darah. Meskipun 99% makhluk hidup di alam Mingsheng mati dalam bencana sunyi, alam Mingsheng adalah yang paling beruntung dalam bencana sunyi ini. Karena alam Mingsheng telah berangsur-angsur dibawa ke alam ilahi Aotian sejak 3 tahun lalu. Namun, ada terlalu banyak makhluk di alam Mingsheng, dan tidak mungkin setiap makhluk seberuntung itu. Oleh karena itu, hanya praktisi terkuatlah yang memenuhi syarat untuk melangkah menuju cahaya ilahi penuntun. Meskipun jumlah makhluk dari alam Mingsheng yang dapat dibimbing ke alam ilahi Aotian kurang dari 1:100, mereka tetap merupakan dunia paling beruntung di alam semesta. Selain alam Mingsheng, banyak sekali dunia yang hancur dalam bencana sunyi. Beberapa dunia ini begitu sederhana hingga tak bernama. Tak seorang pun ingat bahwa pernah ada dunia di sana, dan tak seorang pun ingat makhluk apa saja yang pernah tinggal di sana. Dalam menghadapi malapetaka pemusnahan itu, semuanya berubah menjadi ketiadaan, termasuk semua jejak keberadaan makhluk hidup itu pun musnah. Di alam Mingsheng, dunia kedua yang dihancurkan adalah alam Xuan Yuan. Karena alam Xuan Yuan berada di area ke-6 galaksi abadi, dan relatif dekat dengan area ke-8 alam Mingsheng. Ketika bencana kehancuran melanda alam Xuan Yuan, Santo Zhangkong tidak berjuang terlalu keras, karena ia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghentikan malapetaka pemusnahan. Oleh karena itu, dia membuat pilihan yang paling tenang dan berjanji pada Yin Jiluo bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan hukum kehidupan dan mengirim sebanyak mungkin rekan sukunya ke alam ilahi Aotian. Namun, dia tidak menemukan hukum kehidupan, hanya janji, dan tidak mendapatkan banyak belas kasihan dari Yin Jiluo. Oleh karena itu, hanya ada sedikit makhluk roh di alam Xuan Yuan yang mampu mencapai cahaya ilahi pemandu. Meski begitu, dia jauh lebih beruntung daripada dunianya. Dunia-dunia superior dalam aliansi 7 alam dihancurkan satu demi satu dalam bencana pemusnahan. Kebanyakan orang-orang berkuasa di dunia atas ini tidak akan tinggal di dunia asal mereka dan menunggu kematian. Oleh karena itu, semakin banyak orang-orang kuat dari dunia atas berkumpul menuju pusat alam semesta melalui susunan teleportasi 7 alam. Pusat alam semesta adalah area pertama dari galaksi abadi. Itulah daerah di mana alam Jiushu dan alam Xingtian berada. Bencana pemusnahan telah datang selama 3 tahun, menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selama 3 tahun ini, banyak sekali pria kuat yang dengan panik mencari hukum kehidupan, tetapi hukum kehidupan tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Saat bencana kehancuran melanda satu demi satu dunia, semakin sedikit pula tempat untuk mencari. Pada akhirnya, hanya area pertama dari galaksi abadi yang masih mungkin. Di area pertama galaksi abadi, hanya ada 2 dunia superior. Yang satu adalah alam Jiushu, dan yang satu lagi adalah alam Xingtian. Di ribuan dunia hampa, semua orang kuat yang bertahan hingga kini memusatkan perhatian mereka pada alam Jiushu dan alam Xingtian. Meskipun tidak ada petunjuk bahwa hukum kehidupan ada di 2 dunia atas ini. Namun, bagaimanapun juga, hanya mereka berdualah dunia yang unggul, dan kemungkinan munculnya hukum kehidupan pasti lebih tinggi daripada tempat lain. Oleh karena itu, alam Jiushu dan alam Xingtian dieksplorasi berulang kali di bawah perhatian banyak orang kuat. Berbagai spekulasi pun bermunculan di kalangan para praktisi berkuasa. Kalau orangnya banyak, pasti akan muncul berbagai macam spekulasi, tidak peduli seberapa keterlaluannya. Oleh karena itu, spekulasi bahwa pohon suci adalah hukum kehidupan juga telah menyebar di kalangan praktisi yang kuat. Meskipun tidak seorang pun tahu apakah ini benar, akan selalu ada orang yang mempercayai tebakan apapun. Oleh karena itu, para praktisi yang menjadi gila dan ingin merebut hukum kehidupan dengan imbalan kesempatan untuk naik ke alam ilahi Aotian mulai mengganggu alam Jiushu. Bukan hanya wilayah Jiushu saja yang mengalami serangan serupa, wilayah Xingtian juga mengalami serangan yang sama. Segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum akan dicurigai sebagai hukum kehidupan. Seluruh alam semesta berada di ambang kehancuran. Semua tatanan telah runtuh dan telah lama berada dalam kekacauan. Semua praktisi kuat hanya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan hukum kehidupan sebagai imbalan atas kesempatan untuk naik ke alam ilahi Aotian. Untuk mencapai tujuan ini, banyak sekali praktisi yang berjuang dan menyerang tanpa pandang bulu.
Yesuan berada di surga ke-33, dan melihat bencana pemusnahan mendekat. Akhirnya, ia melihat dinding kristal yang diciptakan oleh Dewi Yao Chen, dan melihat bahwa dinding kristal itu telah ditelan oleh bencana pemusnahan. Kemudian ia berbalik dan terbang menuju alam Jiushu. Pada saat yang sama, di wilayah Kyushu, ada beberapa praktisi berpenampilan aneh dari ras lain yang menyerang alam Jiushu. Akan tetapi, para praktisi alien ini pada dasarnya adalah kelompok kecil dan belum membentuk dasar suatu legiun. Alam Jiushu telah menghadapi serangan habis-habisan dari dunia yang hampir superior, jadi tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi gangguan dari praktisi alien ini. Ledakan. Dalam bencana apokaliptik ini, tidak ada satu momen pun kedamaian di dunia Kyushu. Ada getaran yang datang dari langit setiap saat, dan retakan terus-menerus muncul di dinding kristal kehampaan. Akan tetapi, manusia di alam Jiushu telah lama terbiasa dengan bahaya semacam ini. Kerajaan Jiushu mengalami krisis seperti itu selama perang dengan keluarga kerajaan Void. Saat kami berperang dengan Hades, kami mengalami krisis serupa lainnya. Semakin makhluk-makhluk di dunia ini tumbuh dalam baptisan perang, semakin kuat pula mereka jadinya. Dalam situasi inilah Yesuan kembali ke alam Jiushu. Setelah terjebak di zona kematian tertinggi selama lebih dari 3 tahun, hatiku tak kuasa menahan rasa tegang saat melihat alam Kyushu. Yesuan memasuki alam Jiushu dan kembali ke lembah Senmu. Lembah Senmu masih rimbun dan semarak seperti sebelumnya. Di hutan yang tenang, sesekali Anda dapat mendengar beberapa burung berkicau. Yesuan tidak membuat keributan apapun, melainkan berjalan sendirian di jalan kecil menuju lembah Senmu, menghirup udara yang sudah dikenalnya di sana. Ketika saya berjalan menuju pintu masuk lembah Senmu, saya melihat seorang gadis kecil yang cantik seperti boneka porselen berdiri di pintu masuk lembah Senmu dari jauh. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Ia berkulit putih dan lembut, dengan mata hitam setengah tertutup. Ada seekor bayi burung putih berjongkok di atas kepalanya. Yesuan merasa sangat ramah ketika melihat gadis kecil ini. Ia menghampirinya, berjongkok di depannya, dan bertanya, "Siapa namamu?" Ketika dia mengulurkan tangan untuk menggodanya, burung muda di atas kepalanya mematuknya beberapa kali. Saat melihat anak burung itu, Yesuan tidak dapat menahan senyum, karena anak burung itu sangat mirip dengan Lei Qiu saat baru menetas. "Aku tidak punya nama," gadis kecil itu menjawab dengan suara kekanak-kanakan. "Mengapa?" "Karena ibu bilang kita harus menunggu ayah pulang." Gadis kecil itu menjawab sambil tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit, dan dia tampak semakin menggemaskan. Yesuan berpikir sejenak dan bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Ranran?" "Ya, baiklah." Gadis kecil itu mengangguk setuju. Yesuan sedikit penasaran dan bertanya, "Kau setuju begitu cepat? Bukankah kau sudah meminta ayahmu untuk kembali dan menamainya?" Gadis kecil itu terkikik, mengulurkan jari lembutnya dan menyentuh dahi Yesuan, lalu berkata, "Karena ada potretmu di kamar ibu." Air mata Yesuan langsung mengalir, dan dia bertanya sambil terisak apakah lukisannya seperti itu. "Di sini mirip, di sini mirip, di sini juga mirip." Gadis kecil itu menunjuk mata, hidung, dan mulut Yesuan satu persatu dengan jarinya. Yesuan tidak dapat lagi menahan gejolak emosi yang meluap dalam hatinya, ia pun menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya, memeluknya erat. "Hehehe," gadis kecil itu menoleh dan tertawa. Akhirnya, dia berbaring dengan tenang di bahu ayahnya, bersikap bijaksana dan berperilaku baik. Setelah sekian lama, gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak kegirangan ibu. Yesuan sangat gembira dan segera berbalik dan berteriak, "Salju yang diasingkan." Akan tetapi, begitu dia mengucapkan kata salju buangan, ekspresinya langsung membeku, karena orang yang dilihatnya adalah Xiang Ling. Di lembah Senmu, Xiang Ling meminta murid-murid lembah Senmu untuk mengajak Ranran bermain. Yesuan Cai bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi dengan Zexue? Ketika Yesuan melihat gadis kecil Ranran, ia tahu bahwa ini adalah anaknya. Perasaan ikatan darah itu begitu akrab. Namun, Ranran memanggil Xiang Ling dengan sebutan ibu. Pada saat itu, Yesuan merasa gelisah. "Saudaraku, ikutlah denganku." Keduanya melewati istana pohon suci dan menuju ke batang pohon suci. Xiang Ling melangkah maju sambil menjelaskan, 3 tahun yang lalu, ketika kalian menyerang wilayah bintang gelap, pasukan mayat hidup datang ke alam Jiushu dan mendorong jurang angin melolong ke arah alam Jiushu. Saudari Zexue berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan jurang angin melolong. Hati Yesuan menegang, dia bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi yang dihadapi alam Jiushu saat itu. Saat itu, bahkan belum ada kaisar ilahi di alam Jiushu. Seberapa sulitkah melawan legiun mayat hidup? Terlebih lagi, ada juga Feng Xiao di Yuan yang sedang menuju ke alam Jiushu. Lalu bagaimana? Yesuan cemas dan bertanya cepat. Namun, Xiang Ling tidak perlu menjawab.
Karena keduanya sudah berjalan memasuki lembah kecil tempat batang pohon suci itu berada. Ye Xuan telah melihat Su Zexue, berdiri di batang pohon suci. Ketika Su Zexue melihat Ye Xuan masuk, dia segera menutupi wajahnya dengan tangannya dan mulai terisak. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut, Ye Xuan sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Kaki Su Zexue telah tumbuh di pohon suci dan menjadi bagian dari pohon suci. Nampak seperti setan pohon. Ye Xuan berjalan cepat, mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan menghiburnya dengan lembut. Jangan menangis, aku kembali, semuanya akan baik-baik saja. Maafkan aku, Su Zexue masih tidak bisa menahan tangisnya. Faktanya, saat Ye Xuan melangkahkan kaki ke lembah Senmu, dia sudah tahu bahwa dia merasa gembira dan gugup, serta sangat sedih di saat yang sama. Ye Xuan menepuk punggungnya dan menghiburnya. Jangan menyesal, aku sudah melihat putri kita, dia berperilaku baik dan bijaksana. Aku gagal merawatnya dengan baik. Su Zexue merasa semakin sedih. Krisis 3 tahun lalu begitu berat sehingga ketika ia mencoba menghentikan angin menderu dari jurang, ia hampir kehilangan bayi dalam kandungannya. Akhirnya, ia mengandalkan nutrisi dari pohon suci untuk menyelamatkan bayinya. Namun, karena ia perlu menyerap nutrisi dari pohon suci, kakinya justru tumbuh ke dalam pohon. Setelah putrinya lahir, dia khawatir putrinya akan takut ketika melihat penampilannya, jadi dia hanya bisa meminta Xiang Ling untuk menjadi ibu putrinya. Jangan sedih, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Ngomong-ngomong, aku akan menamai putriku Ranran, menurutmu tidak apa-apa. Ye Xuan mengganti topik pembicaraan dan membicarakan sesuatu yang membahagiakan. Su Zexue menyeka air matanya, mengangguk dan menjawab baiklah. Rumput yang harum tumbuh perlahan, dan rumput yang berkibar pecah karena tawa. Ye Xuan tidak mengangkat roknya untuk melihat bagaimana kakinya terhubung ke pohon suci, karena dia tahu dia pasti tidak ingin dia melihatnya. Su Zexue sekarang tampak seperti ibel pohon. Ye Xuan tahu bahwa dia mendukung seluruh dunia Jiushu dengan kekuatannya sendiri. Jangan khawatir, aku sudah mendapatkan 3 hukum dasar lainnya. Aku bisa mengendalikan segalanya di alam semesta. Setelah semuanya stabil, aku akan membantumu kembali ke keadaan semula. Ye Xuan memegang wajahnya dan membujuknya dengan lembut. Su Zexue mengerutkan bibir dan mengangguk. Semua depresi selama 3 tahun terakhir terbebas saat ini. Keduanya berpelukan cukup lama. Xiang Ling menunggu lama di luar sebelum masuk dan berkata, "Saudaraku, bencana pemusnahan telah tiba. Menurut perhitungan akademi, dalam waktu sekitar 3 bulan, alam Jiushu akan dilanda bencana pemusnahan. Sekarang semua orang di aliansi 7 alam ingin pergi ke alam ilahi Aotian untuk menghindari bencana tersebut. Sebelumnya, saya telah berdiskusi dengan Suster Zexue untuk menemukan cara mengirim Ranran ke alam ilahi Aotian. Mengingat situasi saat ini di alam semesta, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan dibawa ke alam ilahi Aotian. Oleh karena itu, sebelum hari ini, Su Zexue dan Xiang Ling tidak tahu apakah Ye Xuan bisa kembali. Oleh karena itu, untuk menemukan cara agar Ranran bisa bertahan hidup, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh mereka adalah mengirim Ranran ke alam ilahi Aotian. Namun, Santo 9 Bayi telah dengan jelas menyatakan pada saat itu bahwa alam Jiushu, alam Xingtian, dan alam Dewa Naga tidak diizinkan memasuki alam Dewa Aotian. Oleh karena itu, masalah ini sulit ditangani. Tentu saja, sulit bukan berarti mustahil. Lagi pula, alam Jiushu adalah dunia yang superior. Jika kau memberikan segalanya demi sebuah tempat ke alam ilahi Aotian, masih ada harapan untuk melakukannya. Tentu saja, sekarang Ye Xuan telah kembali, segala sesuatunya menjadi lebih sederhana. Ketika Ye Xuan mendengar Xiang Ling menyebutkan masalah ini, dia juga mulai memikirkannya dengan serius. Bagi Ye Xuan sekarang, pergi ke alam ilahi Aotian bukanlah hal sulit. Saat itu, Kaisar Ibel Abadi mampu mengirim Di Feitian ke alam ilahi Aotian dan mencuri tubuh Dharma Kaisar Ilahi Aotian. Ye Xuan kini memiliki 3 hukum dasar di tangannya, ditambah hukum kehidupan dari pohon suci, dapat dikatakan bahwa ia memiliki 4 hukum dasar di tangannya. Tidak sulit baginya untuk pergi ke alam ilahi Aotian. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bukan berarti tugas itu selesai dengan mengirim Ranran ke alam ilahi Aotian. Bagaimana Ranran akan hidup di alam ilahi Aotian? Apa yang harus saya lakukan setelah Yin Jie Luo mengetahuinya? Masalah ini perlu dipecahkan. Jika tidak, mengirim Ranran ke alam ilahi Aotian tidak akan ada gunanya. Ye Xuan juga berpikir untuk membawa kerabatnya ke alam ilahi Aotian dan menduduki gunung sebagai raja. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa melindungi kerabatnya. Akan tetapi, melakukan hal itu berarti menyerahkan alam Kyushu dan alam semesta 10.000 dunia. Lagi pula, dia dan Yin Jie Luo sudah lama bermusuhan. Lagi pula, alam ilahi Aotian adalah wilayah kekuasaan Yin Jie Luo. Dia adalah raja gunung di sana, dan tidak ada yang tahu krisis dan kesulitan seperti apa yang akan dia hadapi. Oleh karena itu,
masalah ini perlu dipertimbangkan secara serius. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Xiangling, tolong bawa Ran ke sini. Aku akan melakukan sesuatu dulu, kata Ye Xuan sambil berjalan keluar dari Istana Sensu. Di luar Istana Sensu, penjaga rahasia burung hantu malam. Ye Xuan berteriak dengan suara berat. Sesosok melintas, dan seorang penjaga rahasia burung hantu malam muncul di depan Istana Pohon Dewa dan memberi hormat dengan hormat salam, Tuan Muda. Orang yang datang adalah Ji Yan, wakil komandan Night Owl Dark Guard. Dia sedikit bersemangat, karena apa yang selama ini ditekankan oleh tentara Long Yuan dan bahkan seluruh kerajaan Jiushu. Tinggal menunggu Tuan Muda tentara Long Yuan kembali. Ji Yan sudah menganggap Tuan Muda mereka sebagai dewa. Selama Tuan Muda kembali, krisis apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Tentara Long Yuan menunggu selama 3 tahun, dan melihat bahwa wilayah Jiushu akan segera dilanda bencana pemusnahan. Di saat kritis ini, sang Tuan Muda kembali. Dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Sampaikan pesan ini. Alam Jiushu mengundang semua orang kuat yang sepaham dari aliansi 7 alam untuk datang dan membahas cara mengatasi bencana pemusnahan. Ye Xuan memberi perintah. Baik, saya akan segera turun dan menyampaikan perintahnya. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Susunan teleportasi 7 alam dari alam Jiushu sudah lama ditutup. Jika kita ingin mengumpulkan orang-orang kuat dari aliansi 7 alam, apakah kita perlu membuka susunan teleportasi 7 alam? Setelah menerima perintah, Ji Yan menambahkan pertanyaan lain. Buka saja, jawab Ye Xuan. Baik, saya akan segera menyampaikan pesannya. Ji Yan menerima perintah itu dan berbalik untuk melaksanakannya. Semenjak datangnya bencana pemusnahan, seluruh alam semesta berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, alam Jiushu menutup susunan teleportasi 7 alam untuk mencegah kerusuhan di dunia lain agar tidak memengaruhi alam Jiushu. Panggil orang-orang kuat dari 7 alam untuk bekerja sama menekan bencana pemusnahan. Setelah berita itu tersebar, hal itu menyebabkan kehebohan. Karena bencana pemusnahan itu sudah terjadi selama 3 tahun, dalam 3 tahun terakhir ini, banyak sekali tokoh-tokoh kuat dari dunia atas yang berusaha menghentikan bencana pemusnahan itu, namun tak seorang pun yang terkecuali, mereka musnah dalam bencana itu dan berubah menjadi ketiadaan. Mungkin ketika bencana kepunahan baru saja terjadi, masih ada orang yang beranggapan bahwa bencana kepunahan itu dapat dihentikan. Namun ketika bencana pemusnahan melanda alam Mingsheng dan alam Xuan Yuan, dan satu demi satu dunia superior musnah dalam bencana pemusnahan itu, tak seorang pun akan memikirkan cara untuk menghentikan bencana pemusnahan itu, karena itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Kini, berita tiba-tiba datang dari alam Jiushu, bahwa orang-orang kuat dari aliansi 7 alam akan dipanggil untuk bekerja sama guna menekan bencana pemusnahan. Ketika orang-orang berkuasa di dunia atas mendengar berita itu, hampir tak seorang pun percaya hal ini dapat berhasil, tetapi masih ada orang yang bersedia pergi ke alam Jiushu untuk mencari tahu. Setelah berita itu tersebar, orang-orang kuat dari dunia atas mulai berkumpul di alam Jiushu satu demi satu. Di lembah Senmu, Xiangling membawa Ran ke batang pohon suci. Ye Xuan masuk, menggendong gadis kecil itu, mendekapnya di depan Su Zexue, dan berkata, ini ibumu, panggil dia ibu. Mendengar ini, orang yang paling bereaksi bukanlah gadis kecil dalam pelukannya, tetapi Su Zexue. Air mata Su Zexue mengalir deras seperti longsoran salju. Selama 3 tahun terakhir, dia sering mendengar putrinya memanggil ibunya, tetapi dia tidak berani melakukannya karena khawatir putrinya akan bertanya mengapa ibunya seorang ibal pohon. Ran menoleh ke arah Xiangling dengan bingung, lalu menatap ayahnya, dan bertanya dengan suara bayi, bukankah dia Dewi Pohon Ilahi? Meskipun Su Zexue tidak berani mengakui putrinya, dia sering memanggilnya ke sisinya, memeluk dan menciumnya, dan terus menjelaskan bahwa dia adalah Dewi Pohon Ilahi. Xiangling melangkah maju, menyentuh kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Dewi Pohon Ilahi adalah ibumu. Lalu berapa banyak ibu yang kumiliki? Ran menundukkan kepalanya dan menunjuk dengan jarinya. 1. Xiangling ingin menjelaskan dengan jelas. Su Zexue dengan cepat menjawab 2, Ran memiliki 2 ibu. Begitulah adanya. Ran dengan cepat menerima hal yang sulit dipahami orang dewasa ini. Ye Xuan menggoda pipinya dan mendesaknya, cepat panggil aku ibu. Ran sebenarnya sangat dekat dengan Dewi Pohon Suci karena dia akan membuat ayunan dari tanaman merambat untuk dimainkannya setiap hari. Maka, ia pun segera menerima hal itu dan memanggil dengan manis, ibu. Oh, Su Zexue menangis terseduh-seduh dan memeluk putrinya, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setiap kali dia bertemu putrinya di masa lalu, Su Zexue akan menyembunyikan tubuhnya yang telah berubah menjadi pohon dewa, yang tidak sulit bagi pria kuat. Namun kali ini saya terlalu bersemangat dan tidak memperhatikan, jadi Ran melihatnya.
Ran mengulurkan tangan dan menyentuh akar pohon yang tumbuh di kaki Su Zexue, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Su Zexue panik dan segera meraih ujung roknya untuk menutupi kakinya. Ye Xuan memegang ketiak Ran dan menjelaskan sambil tersenyum ini adalah tulang punggung kerajaan Jiushu. Ibumu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang seluruh kerajaan Jiushu, sehingga langit tidak runtuh, bumi tidak retak, dan musuh yang kuat akan terblokir di luar negeri. Bukankah ibumu sangat kuat? Ran hanya setengah mengerti apa yang dikatakan, tetapi itu tidak menghalanginya untuk merasakan beratnya pujian itu. Ia berkata dengan gembira, wah, ibu memang luar biasa. Pada saat ini, Su Zexue akhirnya menyingkirkan semua kekhawatirannya. Ia memeluk putri dan suaminya, merasa begitu bahagia hingga tangisannya semakin keras. Saat makhluk-makhluk kuat dari berbagai dunia atas berkumpul menuju alam Jiushu, diskusi tentang menggabungkan kekuatan untuk menekan bencana pemusnahan menjadi semakin intens. Hari berikutnya, setelah Su Zexue tenang, Ye Xuan berbicara kepadanya tentang hal-hal serius. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu tentang pohon suci. Ye Xuan sedang memikirkan cara untuk membicarakannya. Su Zexue bisa melihat kekhawatiran suaminya, jadi ia tersenyum dan berkata, katamu, mendengar Ran memanggilku ibu akan memuaskanku. Denganmu di sisiku, aku tidak takut apapun. Ye Xuan menatap matanya dan bertanya, apakah Dewi Yao Chen mengatakan sesuatu kepadamu? Katakan apa? Su Zexue tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menjawab, sebelum kau berangkat untuk menaklukkan wilayah bintang gelap, aku bertemu Dewi Yao Chen dan membicarakan beberapa hal. Apa yang dikatakan? Ye Xuan tidak tahu tentang ini sebelumnya, dia hanya ingin tahu apakah Dewi Yao Chen telah mengungkapkan masalah hukum kehidupan kepadanya. Su Zexue ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya saat itu, aku meminta Dewi Yao Chen untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu, dan dia mengajukan permintaan ini. Ye Xuan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia memikirkan beberapa kemungkinan dalam benaknya, tetapi ia masih ingin tahu apa permintaan Dewi Yao Chen. Lalu dia bertanya, apa yang dimintanya? Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memintaku berjanji untuk memberinya sesuatu, jawab Su Zexue. Kau berjanji padanya? Ye Xuan bertanya dengan heran. Su Zexue mengerutkan bibirnya, lalu mengangguk, lalu bertanya, ada apa? Apa aku menyetujui permintaannya dan membuat masalah? Ye Xuan mengulurkan tangan dan membelai pipinya, sambil tersenyum, tidak, jangan khawatir. Kamu masih belum tahu apa yang diinginkan Yao Chen Tianu, kan? Su Zexue mengangguk lagi dan berkata, terkadang aku bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Aku sudah memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku tidak yakin. Kalau aku menebak, kurasa Dewi Yao Chen mungkin menginginkan pohon suci itu. Namun, pohon suci itu tumbuh di alam Jiushu, dan kurasa dia tidak akan mencabutnya dengan paksa. Ye Xuan tersenyum dan berkata, tebakanmu setengah benar, tapi setengahnya tidak. Apakah kau tahu apa yang Dewi Yao Chen inginkan? Tanya Su Zexue dengan heran. Ya, sebenarnya, yang Dewi Yao Chen ingin kau berikan padanya adalah hukum kehidupan. Ye Xuan tidak ingin membuatnya penasaran dan langsung menjawab. Su Zexue kembali menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata bagaimana aku bisa memberinya hukum kehidupan. Di tengah-tengah perkataannya, dia berbalik untuk melihat pohon suci di belakangnya dan bertanya dengan heran, mungkinkah pohon suci itu adalah hukum kehidupan? Ya, pohon suci itu adalah hukum kehidupan. Tak hanya itu, aku juga mendapatkan hukum kematian dari Raja Ibel Abadi. Kaisar Taihao dan Dewi Yao Chen juga memberiku hukum ruang dan hukum waktu. Jadi, kita sebenarnya telah mengumpulkan 4 hukum dasar itu. Ketika Ye Xuan mengatakan ini, rasa kepahlawanan muncul di hatinya. Su Zexue dapat merasakan dari semangat kepahlawanan ini bahwa suaminya bertekad untuk menekan bencana pemusnahan, seperti yang telah dilakukan Kaisar Taihao Tian sebelumnya. Dia sudah mengetahui kisah Kaisar Taihao dan Dewi Yao Chen. Pada era pemusnahan terakhir, ketika bencana pemusnahan datang, Kaisar Taihao dan Dewi Yao Chen gagal bekerja sama untuk menekan bencana pemusnahan, yang mengakibatkan mereka terpisah selama 60 juta tahun. Oleh karena itu, Su Zexue membuat keputusan dalam hatinya bahwa meskipun itu berarti kematian, dia akan menemani suaminya untuk menghadapi malapetaka kehancuran. Namun, ia masih memiliki kekhawatiran. Terlepas dari apakah bencana pemusnahan itu dapat diredam pada akhirnya, ia harus mencari cara agar Ran dapat bertahan hidup. Apa yang harus kita lakukan dengan Ran? Haruskah kita mencari cara untuk mengirimnya ke alam ilahi Aotian? Su Zexue mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan menjawab saya telah mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, memang yang terbaik adalah mengirimkannya ke alam ilahi Aotian. Tapi apakah alam ilahi Aotian bersedia menerima Ran? Su Zexue masih sangat khawatir.
Ia sangat menyadari perseteruan antara suaminya dan Yin Jieluo. Orang-orang dari alam Jiushu dilarang memasuki alam ilahi Aotian. Pasti akan lebih sulit baginya untuk mengirim putrinya ke alam ilahi Aotian. Jangan khawatir, tunggu beberapa hari sampai orang-orang kuat dari aliansi 7 alam tiba, baru kami akan memikirkan solusinya, jawab Ye Xuan. Bagus. Su Zexue mengangguk setuju dan bertanya, untuk menekan bencana keheningan, kita perlu mengumpulkan keempat hukum dasar, kan? Lalu bagaimana aku bisa memberimu pohon suci itu? Pohon suci adalah hukum kehidupan. Menyerahkan hukum kehidupan kepada Ye Xuan berarti menyerahkan pohon suci kepada Ye Xuan. Namun, dia sendiri adalah roh dari pohon suci, bagaimana dia bisa menyerahkan pohon suci itu? Ye Xuan menggenggam jari-jarinya erat-erat dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, yang dibutuhkan untuk menekan bencana keheningan adalah kekuatan 4 hukum dasar, dan itu tidak harus dikendalikan oleh satu orang. Lagi pula, adakah orang di dunia ini yang lebih mengenal pohon suci daripada dirimu? Jika kau ingin memaksimalkan kekuatan hukum kehidupan, tak seorang pun bisa melakukannya kecuali dirimu. Tapi aku, tidak tahu bagaimana cara melepaskan kekuatan hukum kehidupan. Su Zexue sangat bingung. Jangan cemas, santai saja. Menurut Dewi Yao Chen, hukum suci pohon suci diciptakan olehnya dan secara khusus digunakan untuk mengendalikan hukum kehidupan. Selama kau mempraktikkan hukum suci pohon suci secara maksimal, kau pasti bisa melakukannya, kata Ye Xuan. Tapi waktu terus berjalan. Hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum datangnya bencana pemusnahan. Bisakah aku benar-benar melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Su Zexue masih sedikit ragu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ye Xuan menyemangati dengan tinjunya. Su Zexue tiba-tiba merasakan tekanan yang meningkat, dan berkata dengan gugup, bagaimana jika aku tidak bisa memahami rahasia hukum kehidupan sebelum bencana pemusnahan itu datang? Aku khawatir aku akan menyeretmu ke bawah. Ye Xuan mengulurkan tangan dan membelai rambut di dekat telinganya, lalu berkata dengan senyum hangat, jangan khawatir, kita harus saling percaya. Kaisar Taihao dan Dewi Yao Chen terpisah selama 60 juta tahun karena mereka tidak cukup percaya satu sama lain. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Tak seorang pun di dunia ini yang mengenal pohon suci lebih baik daripada dirimu. Di hadapan pohon suci, aku tak bisa dibandingkan denganmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Su Zexue mengepalkan tangannya dan mengambil keputusan, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan melanjutkan, saya telah berhasil mengintegrasikan domain pedang dan hukum waktu untuk menciptakan domain pedang waktu. Saya rasa Anda juga bisa mencobanya. Selain itu, saya sangat menguasai 4 hukum dasar dan dapat mengubah wawasan saya menjadi pikiran ilahi dan menyampaikannya kepada Anda. Bencana pemusnahan telah berakhir dan waktu terus berjalan. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak menunda lebih lama lagi dan langsung memadatkan pemahamannya tentang 4 hukum dasar menjadi pemikiran ilahi dan meneruskannya kepada Su Zexue. Su Zexue menutup matanya dan perlahan membaca wawasan ini. Tidak banyak waktu tersisa, dan dia khawatir tidak akan mampu memahami misteri hukum kehidupan sebelum bencana pemusnahan menimpa alam Jiushu, jadi dia harus memanfaatkan waktu, setiap menit dan setiap detik sangat penting. Beberapa hari berikutnya, di aliansi 7 alam, orang-orang kuat dari dunia atas yang memiliki hubungan relatif baik dengan alam Jiushu telah tiba di alam Jiushu satu demi satu. Susunan teleportasi antara alam Xingtian dan alam Jiushu juga dihubungkan kembali, sehingga sebagian besar orang kuat dari dunia atas yang awalnya berkumpul di alam Xingtian datang ke alam Jiushu. Dewa Naga berjenggot dan penguasa alam Xingtian keduanya telah datang. 2 hari ini, Qintai dan Dewa Naga berjanggut keduanya menggoda Ranran. Dalam hal senioritas, Ranran seharusnya memanggil Qintai sebagai kakek buyut. Dewa Naga berjanggut dan Ye Xuan memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara laki-laki dan adik laki-laki, sehingga Ranran memanggil Dewa Naga berjanggut dengan sebutan Paman Long. Tampaknya Qintai beberapa generasi lebih tua dari Dewa Naga Qiuran. Namun faktanya, Dewa Naga berjanggut itu puluhan ribu tahun lebih tua dari Qintai. Dalam hal ini, Dewa Naga berjanggut menderita kerugian besar. Paman Long, aku ingin terbang. Ranran berlari ke arah Dewa Naga berjanggut, menunjuk ke langit, dan berkata dengan suara bayi. Qintai sedikit tidak senang, dan berkata dengan wajah serius, kakek Gaozu juga bisa membawamu terbang. Dewa Naga berjanggut segera memperlihatkan wujud aslinya, sang Dewa Naga Raja Naga bersurai singa, menundukkan kepala naganya, dan mendesak Ranran, cepatlah naik, Paman Long akan membawamu terbang. Ranran segera meraih kumis naga dengan gembira dan memanjat kepala naga itu. Setelah naik ke tanduk naga, ia melihat kakek buyut berjanggut putih itu tampak tidak senang, jadi ia melambaikan tangan dan berkata, kakek buyut, cepatlah kemari. Ketika Qintai mendengar ini, dia merasa telah membalikkan keadaan,
jadi dia melompat ke kepala Dewa Naga berjanggut, memegang tanduk naga dengan satu tangan dan menopang Xiao Laisun dengan tangan lainnya. Dewa Naga berjanggut menghembuskan napas dari lubang hidungnya dan berkata, Jenderal Qin, Anda adalah manusia ketiga yang berdiri di atas saya, Dewa Naga, berkat Ranran. Oke, ayo terbang cepat. Qin Tai'a tampak bangga. Dewa Naga berjanggut mengayunkan ekornya, mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh langit dan bumi, lalu melambung ke angkasa, langsung menuju 9 surga. Tawa polos Ranran bergema di alam Kyushu, dan banyak orang mendengarnya. Bencana pemusnahan telah mencapai tahap akhir. Oleh karena itu, banyak orang berkuasa di dunia atas sedang dalam suasana hati yang buruk, dan beberapa orang merasa tidak senang ketika mendengar tawa main-main seperti itu saat ini. Saint Zhangkong dan beberapa tokoh kuat dari dunia atas yang memiliki gaya serupa terbang di depan Dewa Naga berjanggut dan berkata dengan nada sinis, kupikir kau di sini untuk menemukan cara meredam bencana pemusnahan, tapi aku tidak menyangka Dewa Naga di sini untuk membujuk seorang anak kecil. Dewa Naga berjanggut sedang dalam suasana hati yang sangat gembira dan tidak terlalu peduli dengan nada sarkastis Dewa Suci Cangkong. Ia menjawab, bencana pemusnahan memang perlu dipadamkan, tetapi mengkhawatirkannya tidak ada gunanya. Bukankah menyenangkan bermain-main sebentar saat sedang gembira? Santo Zhangkong melirik Ranran dan bertanya, apakah ini anak Kaisar Ye Zhen? Ya, Ranran, panggil dia Paman Zhangkong, dan Paman Zhangkong akan menunjukkan jalannya kepadamu, kata Dewa Naga berjanggut dengan sabar. Mata Ranran tersenyum membentuk 2 bulan sabit, dan dia memanggil, Paman Zhangkong. Lalu dia mengulurkan tangan kecilnya, menunggu hadiah yang dijanjikan. Ekspresi Santo Zhangkong membeku sesaat. Tadi, Dewa Naga berjenggot bilang dia punya hadiah untuk pertemuan ini. Akan sangat memalukan jika dia tidak memberikannya sekarang. Lagi pula, memberinya harta saja tidak cukup, dan ia tidak boleh memberikan sesuatu yang terlalu buruk. Lagi pula, ayahnya adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini, dan memberinya harta rongsokan biasa hanya akan membuatnya malu. Dia tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan menyerahkan kunci umur panjang sambil berkata, ambillah. Dia berkata kepada Dewa Naga dengan sedikit rasa sakit di hatinya, aku bahkan tidak tega menyerahkan keturunanku sendiri, kau benar-benar kejam, Dewa Naga. 3 hari setelah pemanggilan Aliansi 7 Alam dikeluarkan, semua orang kuat dari Aliansi 7 Alam yang dapat datang telah tiba. Ye Xuan secara resmi mengadakan pertemuan Aliansi 7 Alam di Aula Utama Akademi Kunpeng. Semua orang berkuasa dari dunia atas hadir. Meskipun sebagian besar orang kuat dari dunia atas yang hadir tidak berpikir bahwa bencana pemusnahan dapat diredam, karena seseorang mengusulkan rencana ini, dan diusulkan oleh salah satu orang terkuat di alam semesta, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka akan datang untuk melihat situasinya. Ye Xuan belum muncul, tetapi diskusi di aula sudah dimulai. Apakah kau benar-benar mengira kau dapat menekan bencana keheningan? Seorang tetua dari Tanah Suci Alam Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, jika bencana keheningan benar-benar dapat dipadamkan, aku tidak akan berada di sini sekarang. Wilayah Xuan Yuan telah dilanda bencana pemusnahan setahun lalu dan tidak ada lagi. Namun, beberapa orang kuat dari alam Xuan Yuan berhasil lolos, dan sesepuh Tanah Suci Alam Xuan Yuan ini adalah salah satunya. Benar, alam Mingsheng sudah tidak ada lagi, ujar utusan lain dari alam Mingsheng tanpa daya. Tetua alam Xuan Yuan bertanya dengan bingung, tidak bisakah kau dari alam Mingsheng naik ke alam ilahi Aotian? Kenapa kau masih di sini? Konon, kita bisa naik ke alam ilahi Aotian, tetapi kenyataannya, alam ilahi Aotian hanya menerima tempat suci dan keluarga yang memiliki latar belakang di alam ilahi Aotian. Tidak mudah bagi kami, penduduk asli alam Mingsheng, untuk pergi ke alam ilahi Aotian. Utusan alam Mingsheng itu mendesah. Sejuta tahun lalu, ketika alam ilahi Aotian mencapai sisi lain, beberapa sekte suci masih tersisa di alam semesta 10.000 dunia. Tempat-tempat suci dan sekte-sekte ini akhirnya diambil alih oleh alam Mingsheng, sehingga banyak tempat suci dan keluarga dengan latar belakang alam ilahi Aotian dipertahankan di alam Mingsheng. Setidaknya kau di alam Mingsheng masih punya harapan, tapi kami di alam Xuan Yuan sama sekali tidak punya solusi. Kecuali kau bisa menemukan hukum kehidupan, jangan pernah berpikir untuk pergi ke alam ilahi Aotian. Tetua alam Xuan Yuan mendesah. Bukankah dikatakan bahwa untuk menekan bencana pemusnahan, dibutuhkan 4 hukum dasar? Kerajaan Jiushu tiba-tiba mengeluarkan panggilan ke 7 kerajaan. Mungkinkah 4 hukum dasar itu telah ditemukan? Seseorang memikirkan kemungkinan ini. Memang mungkin. Kalau tidak ada 4 hukum dasar, kenapa begitu banyak orang dipanggil ke sini? Apakah kita akan menunggu kematian bersama? Jadi, hukum kehidupan telah ditemukan oleh alam Jiushu. Begitu spekulasi ini keluar, jantung orang-orang kuat yang hadir mulai berdebar kencang. Jika hukum kehidupan telah ditemukan, terlepas dari apakah itu dapat menekan bencana pemusnahan,
selama hukum kehidupan diperoleh, dia dapat membuat kesepakatan dengan Yin Ji Luo dan dibawa ke alam ilahi Aotian. Jadi, ini adalah cara yang mutlak untuk bertahan hidup, bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda? Menurutmu di mana hukum kehidupan berada? Seseorang mulai membahas hukum kehidupan. Perlukah aku memikirkannya? Pasti ada di tangan penguasa alam Jiushu. Setahuku, domain kematian tertinggi telah dihancurkan, dan kembalinya Yesuan berarti dia seharusnya mendapatkan hukum kematian. Aku hanya tidak tahu apakah dia memiliki hukum waktu dan hukum ruang. Jika dia memilikinya, dia pasti telah mendapatkan 4 hukum dasar. Dengan 4 hukum dasar di tangan, tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa menjadi lawannya, bukan? Jangan terburu-buru. Hukum ruang awalnya berada di tangan Dewi Yao Chen, dan hukum waktu milik para dewa Changsheng Tian. Jika Yesuan ingin mendapatkan 4 hukum dasar, ia harus membasmi kedua makhluk ini. Seseorang mengajukan pertanyaan. Hanya Yesuan, Qin Tai'a, Kaisar Dewa Qing Qiao, Taihao Tiandi dan Dewi Yao Chen yang tahu apa yang terjadi di zona kematian tertinggi. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang tahu siapa yang memegang 5 hukum dasar itu sekarang kecuali keempat orang ini. Jika Yesuan tidak mendapatkan 4 hukum dasar, lalu mengapa dia mengeluarkan perintah pemanggilan 7 alam? Untuk menghibur kita. Kurasa Yesuan seharusnya sudah mendapatkan 4 hukum dasar. Setelah zona kematian tertinggi dihancurkan, kita belum melihat Dewi Yao Chen. Mungkin dia sudah mati di zona kematian tertinggi. Kalau tidak, bencana pemusnahan sudah datang, akankah Dewi Yao Chen muncul untuk memadamkannya? Benar, jika makhluk-makhluk yang kini menguasai 4 hukum dasar tidak bekerja sama untuk menekan bencana pemusnahan, mereka hanya akan mati. Tetua alam Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sekalipun kau menguasai 4 hukum dasar, belum tentu kau bisa meredam bencana keheningan. Lagi pula, belum pernah ada yang berhasil mengumpulkan keempat hukum dasar itu. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba merasa sangat kecewa itu benar. Di era keheningan terakhir, Kaisar Taihao menguasai 4 hukum dasar, tetapi pada akhirnya ia tetap gagal mencegah bencana keheningan. Jika menguasai 4 hukum dasar saja belum cukup untuk meredam bencana pemusnahan, apa yang harus kulakukan? Apakah satu-satunya yang bisa kulakukan selain menunggu kematian? Masih ada jalan. Jika kita mendapatkan hukum kehidupan, kita bisa pergi ke alam ilahi Aotian. Itulah cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, kupikir karena alam ilahi Aotian menginginkan hukum kehidupan, mereka pasti tidak keberatan menerima 3 hukum dasar lainnya. Jadi, apapun dari 4 hukum dasar yang kau dapatkan, kau bisa pergi ke alam ilahi Aotian. Tetua alam Xuan Yuan menganalisis. Pelankan suaramu. Jika 4 hukum dasar ada di tangan Master Alam Jiushu, apa kau tidak takut mati jika membahas topik ini sekarang? Kalau kita tidak membahasnya, kita tidak perlu mati, kan? Aku berani bertaruh, semua orang yang hadir di sini hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup, kata tetua dari alam Xuan Yuan. Meskipun ini mungkin kedengarannya tidak baik, semua orang tahu bahwa itu adalah kebenaran. 3 bulan kemudian, bencana pemusnahan akan melanda seluruh alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, tanpa terkecuali. Di tengah perbincangan orang banyak, Yesuan keluar dari aula belakang, berdiri di tangga, melihat sekeliling, dan berkata dengan lantang saya tidak perlu menjelaskan situasi terkini 10.000 dunia dan alam semesta. Saya yakin semua orang yang hadir lebih memahaminya daripada saya. Saya memanggil semua orang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu bersama-sama memadamkan bencana keheningan. Seseorang di antara kerumunan bertanya, kalian ingin menekan bencana keheningan. Apakah kalian sudah mengumpulkan keempat hukum dasar? Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Ini pasti akan berguna ketika bencana pemusnahan datang. Selain itu, kita perlu memberi orang-orang ini rasa percaya diri. Oleh karena itu, Yesuan secara resmi mengumumkan benar, saya telah menemukan keempat hukum dasar. Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun banyak orang menduga dalam hati mereka bahwa alam Jiushu telah mengumpulkan 4 hukum dasar, mendengar jawaban dari mulut Yesuan secara langsung adalah perasaan yang berbeda. Seseorang tidak yakin dan bertanya, apakah itu termasuk hukum kehidupan? Yesuan tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan tegas termasuk hukum kehidupan. Setelah banyak tokoh berpengaruh dari dunia atas saling memandang, beberapa dari mereka bertanya, apa itu hukum kehidupan di bawah tanah? Di mana letaknya sekarang? Tatapan Yesuan berubah dingin, dan dia berkata, kamu tampaknya lebih tertarik pada hukum kehidupan daripada menekan bencana keheningan. Saat pria ini tersapu oleh tatapan dingin Yesuan, tubuhnya bergetar dan dia segera menundukkan kepalanya. Setelah pertemuan itu, Tuan Xingtian datang menemui Yesuan sendirian. Keduanya telah melalui hidup dan mati berkali-kali dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain.
Master Alam Xingtian berkata terus terang orang-orang ini jelas tidak sepaham dengan kita. Mengumpulkan mereka di sini mungkin tidak akan membantu. Aku tahu, tapi jika kau ingin menghentikan bencana pemusnahan, kau harus menemukan cara untuk menghentikannya, jawab Ye Xuan. Master Alam Xingtian mengerutkan kening dan bertanya, bukankah ada 4 hukum dasar? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Apa yang hilang? Tanya Master Alam Xingtian. Entahlah. Aku baru saja mendengar dari Kaisar Tai Hautian bahwa kekuatan 4 hukum dasar saja tidak cukup untuk meredam bencana keheningan. Masih ada yang kurang. Karena itu, kita harus menemukan apa yang kurang itu. Ye Xuan menatap langit di kejauhan, lalu berkata waktu hampir habis. Tidak ada waktu untuk mencari dengan lambat, jadi semakin banyak orang yang bekerja sama, semakin besar kemungkinan keberhasilannya. Jadi begitu. Setelah berpikir sejenak, Master Alam Xingtian berkata, jangan khawatir memikirkan cara untuk meredam bencana keheningan. Aku akan memantau mereka yang memiliki motif tersembunyi dan memastikan tidak akan ada masalah. Kalau begitu, aku serahkan saja pada saudara Xingtian, kata Ye Xuan. Sopan, keduanya saling bersalaman dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Hari ini, makhluk transenden lain dari alam Kyushu telah kembali. Ye Xuan dapat merasakan auranya yang kuat, tetapi tidak mengganggunya. Keberadaan transenden ini secara alami adalah Kaisar Dewa Qingqiao. Kaisar Dewa Qingqiao tidak memasuki alam Jiushu, tetapi pergi ke jurang Feng Qiao. Feng Xiao di Yuan saat ini berjarak lebih dari 1 juta mil dari batas Jiushu. Jarak ini kedengarannya jauh, tetapi bagi kedua dunia, itu tidaklah jauh. Selama seseorang memiliki penglihatan yang baik, berdiri di dinding kristal hampa alam Jiushu, seseorang dapat melihat deru angin di jurang bumi. Howling Abyss menjadi sunyi senyap setelah dirusak oleh Undead Legion dan Dark God Tree. Kaisar Dewa Qingqiao datang ke sini karena ada seseorang di sini. Orang ini secara alami adalah Putri Anyun. Lebih tepatnya, itu seharusnya tubuh Putri Anyun dan jiwa Ratu Evil Void. Kaisar Dewa Qingqiao berdiri di kejauhan, menatap Putri Anyun, hanya menonton dari jauh tanpa mendekat. Karena dari kejauhan, dia lebih mirip Anyun. Ratu Evil Void telah menyadari kedatangan Kaisar Dewa Langit Biru. Ia berbalik dan bertanya, apakah kau ingin menghidupkannya kembali? Jika Kaisar Dewa Qingqiao ingin membangkitkan Putri Anyun, dia harus mengambil tubuh ini. Ratu Ibel Kekosongan sedang mempertimbangkan apakah akan mengembalikan tubuh itu kepadanya. Ya, dia sedang memikirkannya. Namun, jawaban Kaisar Dewa Qingqiao sedikit mengejutkannya. Kaisar Ilahi Qingqiao perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, biarkan dia terus tidur. Kenapa? Apa kau tidak ingin dia hidup kembali? Ratu Evil Void tampak bingung. Faktanya, dia kembali ke alam Kyushu dan melakukan perjalanan di dunia manusia, mengamati bagaimana makhluk-makhluk ini bertahan hidup. Dia merasa sudah mengerti banyak tentang emosi khusus yang disebut emosi, tetapi ketika dia mendengar jawaban dari Kaisar Dewa Qingqiao, dia bingung lagi. Menurut pemikirannya, Kaisar Ilahi Qingqiao seharusnya ingin membangkitkan Putri Anyun. Dilihat dari emosi umat manusia, ia seharusnya melakukannya. Namun, jawaban Kaisar Dewa Qingqiao adalah sebaliknya. Kenapa? Ratu Ibel Kekosongan mengulangi pertanyaan itu, ingin tahu jawabannya, karena jawaban ini memberikan pukulan berat bagi kognisi emosional yang baru saja terbentuk. Kaisar Ilahi Qingqiao menjawab dengan santai, aku tidak ingin dia mengalami hidup dan mati lagi, mengalami perpisahan lagi. Apa maksudnya ini? Ratu Evil Void masih tidak mengerti. Aku akan menitipkan Anyun padamu. Aku akan membangunkannya setelah bencana pemusnahan berakhir. Setelah mengatakan ini, Kaisar Dewa Qingqiao berbalik dan terbang menjauh dari Feng Qiao di Yuan. Ratu Ibel Kekosongan mengerutkan kening saat dia melihat sosok yang menjauh, dan berpikir lama sambil mengerutkan kening. Setelah sekian lama, alisnya perlahan mengendur. Ia pun menyadari mengapa Kaisar Dewa Qingqiao melakukan ini, dan ia pun menghela napas. Bencana kehancuran semakin dekat. Saat terakhir semakin dekat. Su Zexue berlatih metode suci pohon suci siang dan malam, berharap untuk memahami rahasia hukum kehidupan sebelum malapetaka pemusnahan datang. Alam Jiushu sekarang telah mengumpulkan banyak orang kuat dari dunia atas. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar makhluk kuat yang masih hidup di alam semesta berada di alam Jiushu. Semakin banyak orang, semakin banyak kekacauan yang terjadi. Tentara kerajaan Xingtian dan tentara Long Yuan bersama-sama menjaga ketertiban di kerajaan Jiushu. Meski begitu, terkadang terjadi kesalahan. Spekulasi tentang hukum kehidupan semakin mendekati kebenaran. Lagi pula, jawabannya telah dipersempit ke wilayah Kyushu. Ye Xuan secara resmi mengumumkan bahwa ia telah menemukan keempat hukum dasar. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa hukum kehidupan ada di alam Kyushu. Di dunia Kyushu, tidak banyak hal yang bisa menjadi hukum kehidupan. Oleh karena itu,
banyak orang yang menaruh perhatian pada pohon suci tersebut. Namun, dengan adanya Ye Xuan, tidak seorang pun berani melakukan sesuatu yang melanggar batas. Selain itu, Kaisar Dewa King Qiao juga telah kembali. Ada dua makhluk transenden yang keluar dari zona kematian pamungkas. Sekalipun orang-orang kuat di dunia atas ini memberontak secara kolektif, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Waktu berlalu, hari demi hari. Bencana pemusnahan sedang mendekat dengan cepat. Dengan 1 bulan tersisa sebelum saat terakhir, makhluk kuat di atas tingkat Raja Dewa sudah dapat mengamati bencana pemusnahan menggunakan proyeksi pikiran ilahi mereka. Alam Jiushu bukanlah pusat alam semesta. Oleh karena itu, bencana pemusnahan akan melanda wilayah Jiushu dari barat dan kemudian menghancurkannya seperti riak. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Semakin mendekati akhir, semakin cemas orang-orang. Akan tetapi, ada sebagian orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan tetap menjalani kehidupan tanpa beban. Di luar istana Sensu, Ran-Ran memandangi ayunan yang dianyam dari pohon suci dan cemberut sambil bertanya, "Bu, maukah ibu bermain denganku?" Jika dulu, Su Zexue akan keluar bermain ayunan bersama putrinya. Namun, dalam 2 bulan terakhir, Su Zexue hanya bertemu putrinya beberapa kali. Xiang Ling melangkah maju, menggendong Ran-Ran, dan membujuknya, "Ibu punya urusan penting yang harus dilakukan, bisakah kita tidak mengganggunya?" "Apakah ini untuk melindungi kerajaan Kyushu?" tanya Ran-Ran sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. "Ya, Ibu Ran-Ran adalah yang paling kuat," bujuk Xiang Ling. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita cari Xiao Bai untuk bermain." Ran-Ran menunjuk ke arah gunung di kejauhan, di mana sarang burung Lei Qiu berada. Xiao Bai adalah kunpeng kecil, dan tampak persis seperti Lei Qiu saat ia masih kecil, keduanya berwarna putih bersih. Xiang Ling membawa gadis kecil itu dan terbang ke sarang burung Lei Qiu. Ran-Ran merangkak ke dalam sarang yang hangat, menemukan yang paling putih di antara selusin kunpeng kecil, menggendongnya dan mengelusnya dengan lembut. Xiang Ling menoleh ke arah Lei Qiu dan berkata, "Lei Qiu, jaga Ran-Ran sebentar. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Melolong, bola guntur mengepakkan sayapnya, berteriak ke langit, dan memastikan misi selesai. Baru pada saat itulah Xiang Ling merasa lega, berbalik dan terbang menuruni gunung untuk menyibukkan diri dengan menekan malapetaka pemusnahan. Sementara Su Zexue mempraktikkan metode suci pohon suci dan memahami hukum kehidupan. Ye Xuan juga memahami hukum kematian. Karena dia telah menguasai 2 hukum dasar, kemajuannya dalam memahami hukum kematian sangat stabil, dan dia dapat menyelesaikannya sebelum malapetaka pemusnahan datang, tanpa masalah apapun. 3 hari sebelum bencana pemusnahan, sebuah guncangan terjadi di dunia Kyushu. Pohon suci memancarkan bentuk hukum yang lebih tinggi. Pohon ilahi dinding kristal tumbuh dengan cepat di dinding kristal hampa, dan bagian luar alam Jiushu menjadi dunia pohon ilahi dinding kristal. Pada saat ini, beberapa orang yang mengetahui rahasia hukum kehidupan merasa sangat gembira. Karena kembalinya hukum kehidupan berarti kemungkinan untuk berhasil menekan bencana pemusnahan menjadi sedikit lebih besar. Pada saat ini, rahasia hukum kehidupan juga menyebar di antara orang-orang kuat di dunia atas. Ketika keadaan mencapai titik ini, siapapun yang berpikiran sehat dapat menebak bahwa pohon suci itu adalah hukum kehidupan. Di antara orang-orang kuat dari dunia atas yang berkumpul di alam Jiushu, banyak yang datang untuk hukum kehidupan. Hal ini karena, selama seseorang memperoleh hukum kehidupan, seseorang dapat dituntun ke alam ilahi Aotian. Akan tetapi, meskipun mereka tahu bahwa pohon suci itu adalah hukum kehidupan, orang-orang dengan motif tersembunyi ini tidak berani berbuat apa-apa. Setelah pohon suci itu memancarkan nafas hukum kehidupan, Su Zexue menyelesaikan tugasnya dan akhirnya menghela napas lega. Ia mengangkat tangannya pelan, dan akar pohon suci itu berubah menjadi hukum dan menghilang di pergelangan kakinya. Kakinya akhirnya terpisah dari pohon suci, dan dia berjalan tanpa alas kaki di atas rumput lembah Senmu, merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Meskipun malapetaka kehancuran akan segera datang, dia masih tersenyum pada saat ini. Dia berlari cepat ke istana pohon suci, menggendong putrinya yang sedang tidur dan menciumnya dengan erat. Setelah fajar, malapetaka kehancuran akan datang. Sebelum fajar, Su Zexue hanya ingin berada di sisi putrinya dan menunggunya sampai besok. Ran-Ran terbangun, rewel sebentar, lalu tertidur lelap lagi. Su Zexue memegang kipas di tangannya, mengipasi tubuhnya dengan lembut dan menatap bulan yang terbenam di langit. Dia tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Tetapi saat ini, dia tidak merasa takut. Saat fajar tiba, Ye Xuan berjalan memasuki istana pohon ilahi. Ye Xuan berdiri dan Su Zexue duduk, dan mereka saling tersenyum. Aku tak pernah menyangka akan setenang ini saat menghadapi datangnya bencana pemusnahan, meskipun aku tak sepenuhnya yakin bisa meredamnya. Ekspresi Ye Xuan acuh tak acuh,
tanpa rasa takut yang seharusnya dirasakan saat kematian mendekat. Su Zexue mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Ye Xuan, sambil berkata, aku juga. Selama Ranran aman, aku tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya, janji Ye Xuan. Aku tahu. Su Zexue menundukkan kepalanya dan mencium kening putrinya dengan lembut. Perlahan-lahan, semburat pucat muncul di ufuk timur. Hari terakhir takdir Kyushu akhirnya tiba. Ye Xuan menatap matahari terbit di langit dan berkata perlahan, ini akan segera dimulai. Su Zexue bersenandung lembut, memetik sehelai daun dari dahan pohon suci di sebelahnya, meletakkannya di telapak tangan Ye Xuan, lalu menangkupkan telapak tangannya dan berkata, dengan daun ini, kita akan berpegangan tangan selamanya. Baiklah, aku akan pergi. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana Sensu dan menuju Akademi Kunpeng. Di Akademi Kunpeng, semua praktisi kuat yang datang dari kehampaan dan seluruh dunia berkumpul di sini, menunggu kedatangan saat terakhir. Mereka menunggu Ye Xuan mengumumkan keputusan akhir. Pada saat yang sama, mereka juga mengamati situasi. Jika situasinya tidak baik, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk segera meninggalkan Jeushu dan melarikan diri ke pusat alam semesta. Itulah tempat terjauh dari bencana pemusnahan. Sekalipun pada akhirnya kita tak bisa lepas dari bencana pemusnahan, mampu hidup sejenak lagi mungkin berarti satu momen harapan lagi. Ye Xuan terbang di atas Universitas Kunpeng, menunjuk ke barat, arah di mana bencana keheningan menyebar, dan berteriak dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, bencana keheningan akan datang, tetapi saat ini aku sangat tenang. Karena aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun. Aku tahu beberapa dari kalian takut, beberapa cemas, dan beberapa hanya menunggu dan mengamati. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan saat ini, tetapi aku ingin memberitahu kalian bahwa aku, Ye Xuan, penguasa 9 provinsi, akan memadamkan bencana keheningan hari ini. Suara heroik bergema di antara langit dan bumi, menggugah hati dan menggetarkan jiwa orang-orang. Ye Xuan terus berteriak, aku tahu, pertanyaan yang paling ingin kau tanyakan adalah, bisakah itu berhasil? Jawabanku adalah, aku tidak tahu. Karena belum pernah ada yang berhasil, tapi aku akan melakukannya, karena jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan pernah berhasil. Seseorang di antara kerumunan bertanya, jika kita gagal, bukankah kita akan mati saja? Ye Xuan menatap pria itu, tidak marah, tetapi bertanya balik, jika kamu tidak melakukannya, bukankah kamu harus mati? Lelaki itu menundukkan kepalanya, tak dapat berkata apa-apa. Semua orang yang hadir tahu bahwa tak seorang pun dapat dikecualikan dari bencana pemusnahan itu. Jika ada, maka harus dibawa ke alam ilahi Aotian. Akan tetapi, siapapun yang berdiri di sini tidak memenuhi syarat untuk pergi ke alam ilahi Aotian. Oleh karena itu, bagi mereka, kegagalan dalam menekan bencana pemusnahan itu berarti kematian. Jika Anda tidak mencoba, Anda juga akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah sedikit lebih awal atau sedikit lebih lambat. Ye Xuan melanjutkan, aku tahu kau selalu ingin tahu apa itu hukum kehidupan. Sudahkah kau menemukan keempat hukum itu? Sekarang aku akan memberitahumu bahwa keempat hukum dasar itu ada di tanganku. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan mengangkat tangannya dan merilis hukum dasar. Ini adalah hukum luar angkasa. Kemudian tibalah saatnya hidangan kedua. Ini adalah hukum waktu. Terakhir, kursus ketiga. Ini adalah hukum kematian. Ada satu hukum kehidupan terakhir. Kurasa banyak orang sudah menebaknya. Hukum itu ada di depan matamu. Hukum itu adalah pohon suci. Dengan 4 hukum dasar di tangan, aku akan mengakhiri kehancuran dan kelahiran kembali alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang di antara kerumunan bertanya, bisakah menguasai 4 hukum dasar benar-benar menghentikan bencana pemusnahan? Jika ya, mengapa Kaisar Taihao tidak berhasil di era pemusnahan terakhir? Ye Xuan menatap pria itu dan bertanya, apakah Anda pernah melihat Kaisar Taihao? Tidak. Pria itu tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur. Aku sudah melihatnya. Dia bilang padaku bahwa kekuatan 4 hukum dasar memang bisa meredam bencana pemusnahan, tapi masih ada satu hal yang kurang, kata Ye Xuan lantang. Apa itu? Banyak orang bertanya pada saat yang sama. Saya telah memikirkan masalah ini, dan akhirnya jawaban yang saya temukan adalah kekuatan persatuan. Kaisar Taihaotian tidak berhasil karena tidak ada yang percaya padanya, bahkan orang-orang yang seharusnya paling percaya padanya. Ia sendiri yang menekan bencana pemusnahan, dan ia gagal, tetapi saya pikir ia patut dikagumi. Saya harap ketika saya menekan bencana pemusnahan, saya tidak akan sendirian. Ye Xuan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir. Penguasa alam Xingtian adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya aku, alam Xingtian, bersumpah di sini bahwa aku akan melawan alam Jeushu sampai saat terakhir.
Di alam Dewa Naga kita pun sama. Dewa Naga berjenggot pun turut mengemukakan pendapatnya. Setelah itu, praktisi hebat mengemukakan pendapatnya satu demi satu, dan banyak orang menanggapi. Ye Xuan melambaikan tangannya, menunjuk ke arah datangnya bencana pemusnahan, dan memerintahkan kalau begitu, mari kita bersama-sama memadamkan bencana pemusnahan ini dan menciptakan alam semesta abadi bagi alam semesta semua dunia. Bencana kehancuran sedang datang. Ye Xuan adalah orang pertama yang terbang keluar dari alam Jiushu, melepaskan 3 hukum dasar untuk menekan bencana pemusnahan. Segera setelahnya, pohon-pohon suci dinding kristal di dinding kristal hampa alam Jiushu tumbuh dengan cepat, bagaikan gugusan pohon osmanthus yang sebening kristal, menembus kekuatan pemusnahan bencana, mengguncang lingkaran hukum kehidupan, dan bekerja sama dengan 3 hukum dasar lainnya untuk menghalangi bencana pemusnahan. Kemudian, Kaisar Dewa King Qiao, Qin Tai'a, Dewa Naga berjenggot, dan penguasa alam Xingtian, semua makhluk kuat yang berdiri di puncak berbagai alam, bersama-sama melepaskan hukum mereka untuk menekan bencana kehancuran. Semakin banyak orang berkuasa dari dunia atas yang ikut bergabung. Kalau di antara makhluk-makhluk perkasa dari dunia atas ini, orang tersebut tentu tidak akan berani menghadapi malapetaka pemusnahan itu sendirian. Namun, dengan begitu banyak orang kuat yang tak tertandingi berdiri di depan, orang-orang kuat dari dunia atas dengan kekuatan yang lebih rendah ini juga berani maju, melepaskan hukum, dan mencoba untuk menekan bencana pemusnahan. Semua praktisi di alam Jiushu yang mampu melintasi dinding kristal hampa terbang keluar dan bergabung dalam operasi penindasan. Jutaan orang bekerja ke arah yang sama. Kekuatan pemusnahan yang melonjak sebenarnya diblokir di luar wilayah Jiushu pada saat ini. Tembok hukum yang dibangun oleh puluhan juta praktisi melindungi wilayah seluas ribuan mil dan menghalangi bencana pemusnahan. Namun, malapetaka kehancuran melanda seluruh alam semesta. Meskipun puluhan juta praktisi di Jiushu Realm bekerja sama untuk memblokir kekuatan pemusnahan Jiushu Realm. Kekuatan pemusnah di kedua sisi alam Jiushu menyapu tepi alam Jiushu dan berguling menjauh ke kejauhan. Kekuatan pemusnahan itu menyambar lewat, melintasi jarak jutaan mil dalam sekejap mata dan melewati pusat Howling Abyss. Dalam sekejap, Howling Abyss terbelah dua. Apa yang awalnya merupakan dunia seluas 100.000 mil, setengahnya hilang dalam sekejap mata. Semua orang yang melihat kejadian ini sangat terkejut. Melihat kembali pada kekuatan penghancur yang terhalang di luar tembok hukum, rasa takut muncul dalam hatinya. Kalau saja semua orang tidak bekerja sama untuk menghalangi kekuatan pemusnahan, semua orang di sini saat ini akan ditelan oleh kekuatan pemusnahan dan berubah menjadi ketiadaan. Akan tetapi, menghalangi bencana pemusnahan itu hanya bersifat sementara. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan surga tidak ada habisnya. Jutaan orang bekerja sama untuk menghentikan bencana pemusnahan, tetapi berapa lama mereka dapat menghentikannya? Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin sebulan, setahun. Bahkan jika itu berlangsung selama 10 atau 100 tahun, apa yang bisa diubah? Akhirnya akan tenggelam oleh bencana kehancuran dan kembali ke ketiadaan. Dengan usaha bersama semua orang, malapetaka pemusnahan dapat dicegah untuk sementara. Hal ini juga membawa situasi ke jalan buntu. Pada saat ini, pikiran-pikiran lain mulai muncul dalam benak setiap orang. Ye Xuan sendiri mengendalikan 3 hukum dasar, dan bersama dengan pohon suci, dia berdiri di depan, menatap bencana pemusnahan sambil juga mengamati bencana pemusnahan tersebut. Karena tidak seorang pun pernah melihat bencana nirvana, inilah satu-satunya kesempatan untuk mengungkap rahasia bencana nirvana. Jadi Ye Xuan tidak bisa melewatkan kesempatan ini dan mengamati dengan saksama. Kekuatan penghancur yang menyelimuti alam Jiushu terhalang sementara. Meskipun tidak diketahui berapa lama ini akan berlangsung, situasinya telah stabil untuk saat ini. Penguasa alam Xingtian mendekati Ye Xuan dan bertanya, bisakah itu ditekan? Aku belum yakin, tapi dilihat dari kekuatan 4 hukum dasar, itu bisa diblokir, tapi itu jelas tidak cukup untuk menekan bencana pemusnahan, jawab Ye Xuan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi ditembakkan dari langit. Semua orang mendongak dan segera mengenali cahaya ilahi apa ini. Itulah cahaya ilahi penuntun dari alam ilahi Aotian. Cahaya ilahi ini terlalu familiar bagi para praktisi yang hadir. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang memimpikannya cahaya ilahi penuntun ini turun kepada mereka. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam bencana kehancuran. Setelah cahaya ilahi yang membimbing muncul, Yin Jieluo dan 9 bayi suci perlahan turun dari cahaya ilahi, menatap jutaan praktisi di bawah dengan sikap merendahkan. Ketika alam Xingtian sedang dalam kesulitan, jika Santo 9 bayi tidak ikut campur, alam Xingtian tidak akan begitu menderita. Begitu Yang Caini, penguasa alam Xingtian, melihat Santo 9 bayi, ia menunjuknya dan berteriak dengan marah, beraninya kau muncul. Apa yang ingin kau lakukan? Untuk apa kalian di sini? Tentu saja,
Aku di sini untuk melihat bagaimana kalian, semut-semut, berjuang. Santo Sembilan Bayi menutup mulutnya dan terkikik, tampak sangat bangga. Kata-kata ini segera menarik tatapan marah banyak praktisi. Namun, Santo Sembilan Bayi tidak peduli. Ia berbalik menatap Yesuan dan mencibir, Yesuan, sebenci apapun dirimu, kau tetap akan kalah pada akhirnya. Bencana ini akan membalaskan dendamku dan menghukummu atas kejahatan membasmi ayahku. Yesuan menatap wanita itu dengan tenang dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar menunjukkan betapa dahsyatnya bencana itu. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi perbuatan jahat berlangsung selama ribuan tahun. Seringkali begitulah keadaannya. Kau boleh mengumpat sesuka hatimu, aku penasaran sampai kapan kau bisa terus begitu. Saint Sembilan Bayi merasa bahwa ia akan segera melihat Yesuan berjuang mati-matian dalam bencana pemusnahan itu, dan ia merasa begitu bangga hingga tak bisa menahan tawa ke arah langit. Kemudian, Yin Jieluo melambaikan tangannya, meminta Santo Sembilan Bayi untuk minggir, lalu mengumumkan dengan nada yang agung, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, siapapun yang memperoleh salah satu dari 4 hukum dasar dapat naik ke alam ilahi Aotian. Ia tidak hanya dapat naik sendiri, tetapi juga dapat membawa siapapun yang ia inginkan. Apa? Pernyataan ini langsung menimbulkan kehebohan. Asalkan Anda memperoleh salah satu dari 4 hukum dasar, Anda dapat naik ke alam ilahi Aotian, dan Anda dapat membawa siapapun yang Anda inginkan bersama Anda. Ini adalah cara untuk bertahan hidup, cara yang memungkinkan Anda bertahan hidup dari bencana kepunahan bersama orang-orang yang Anda cintai. Dalam kondisi seperti itu, bahkan orang dengan pengendalian diri terbaik pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran lain. Beberapa orang di kerumunan mulai melihat ke arah Yesuan dengan mata membara. Yesuan memiliki 3 hukum dasar. Selama ia mendapatkan salah satunya, ia dapat bertahan hidup bersama keluarganya dan siapapun yang ia sayangi. Pada saat ini, hati orang-orang mulai panik. Lalu, Yin Jieluo berkata, apa yang kau tunggu? Menunggu dia meredam bencana keheningan. Tidakkah kau lihat sendiri apakah bencana keheningan dapat dipadamkan dengan kekuatan 4 hukum dasar? Kau tidak cukup naif untuk berpikir bahwa benar-benar ada seseorang yang mampu meredam bencana keheningan. Kata-kata itu bagaikan palu tumpul, yang menghantam hati setiap orang. Menurutmu, berapa lama kau bisa bertahan dengan kekuatanmu? Lihat sekelilingmu. Kecuali bagian yang diblokir oleh tembok hukum, area dalam radius miliaran mil telah ditelan oleh kekuatan pemusnahan. Sekarang, setelah tembok hukum runtuh, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, yaitu bergabung dengan alam ilahi Aotian. Yin Jieluo mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang mengguncang 9 langit. Jantung semua praktisi yang hadir berdebar kencang. Serangkaian tatapan membara dan rumit terfokus pada Yesuan, dan suasana buruk menyebar di antara kerumunan. Aura pembasmi perlahan menyebar di antara kerumunan, dan target aura pembasmi ini semuanya diarahkan pada satu orang, yaitu Yesuan, yang menguasai 3 hukum dasar. Yesuan merasakan aura pembasmi ini dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Di dunia ini, hati manusia selalu paling tidak terduga dan sulit dikendalikan. Para makhluk kuat dari aliansi 7 alam, termasuk penguasa alam Xingtian dan Dewa Naga berjenggot, segera mengepung Yesuan dan menghadapi mereka yang punya niat tidak setia. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan bencana pemusnahan, dan inilah balasan kami perlakuan kejammu. Tanya Master Alam Xingtian dengan marah. Seorang tokoh berpengaruh dari dunia atas dengan tatapan tajam di matanya menjawab dengan suara dingin, Master Alam Xingtian, Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kami hanya ingin hidup dan bertahan dari bencana pemusnahan ini. Penguasa Alam Xingtian berteriak dengan marah, apa aku tidak ingin hidup? Kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk menekan bencana keheningan. Apa tujuannya? Bukankah tujuannya hanya untuk membiarkan lebih banyak orang selamat dari bencana keheningan ini? Pemberontak itu berkata dengan dingin, masalahnya, fakta telah membuktikan bahwa 4 hukum dasar saja tidak dapat menekan bencana pemusnahan. Apa yang Kaisar Taihao Tiandi tidak bisa lakukan, penguasa alam Jiushu juga tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa melakukannya, apakah kau ingin semua orang mati bersamamu? Benar, karena kita tidak bisa menghentikan bencana pemusnahan, apa salahnya kita mencari cara lain untuk bertahan hidup? Teriak pemberontak lain. Seorang pemberontak dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi melangkah maju dan memimpin, berkata, semuanya, dengarkan aku. Baru saja, Putra Dewa Aotian telah berjanji bahwa selama kalian mendapatkan salah satu dari 4 hukum dasar, kalian dapat naik ke alam ilahi Aotian, dan kalian dapat membawa siapapun yang kalian inginkan untuk naik. Semuanya, dengarkan aku, mari kita bentuk aliansi sekarang, dan siapapun yang mendapatkan hukum dasar akan membawa kita semua untuk naik bersama. Begitu kata-kata ini diucapkan, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Apakah ini benar-benar baik-baik saja?
Beberapa orang khawatir bahwa hal itu tidak akan diakui oleh alam ilahi Aotian. Pemimpin pemberontak itu menatap Yin Jieluo dan bertanya dengan lantang, Putra Dewa, aku telah membentuk aliansi dengan saudara-saudara di belakangku. Jika aku mendapatkan 4 hukum dasar, aku akan membawa semua saudaraku untuk naik ke alam Dewa Aotian. Apakah itu baik-baik saja? Senyum liar muncul di bibir Yin Jieluo. Yang ia inginkan adalah menyerang Ye Xuan dari berbagai sudut. Sedangkan untuk makhluk-makhluk seperti semut di bawah, tidak masalah apakah ia mengumpulkan satu atau sekelompok semut ke alam ilahi Aotian. Jadi, dia langsung setuju, tentu saja tidak masalah. Mendengar janji pribadi Yin Jieluo, kelompok pemberontak tiba-tiba menjadi bersemangat. Selama mereka membentuk aliansi, mengumpulkan kekuatan semua orang, dan merebut salah satu dari 4 hukum dasar, mereka dapat memungkinkan semua orang naik ke alam ilahi Aotian bersama-sama. Ini bukan sekedar jalan keluar, tetapi juga jalan keluar yang dapat mengakomodasi semua orang. Pemimpin pemberontak berteriak kepada kerumunan, sekarang, jika kalian ingin bergabung dengan kami, berdirilah di belakangku. Setelah kita mendapatkan 4 hukum dasar, semua orang dapat naik ke alam ilahi Aotian. Inilah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Di antara kerumunan, semakin banyak orang yang bergabung dengan barisan pemberontak. Ye Xuan merasa tidak nyaman melihat orang-orang yang memberontak di menit terakhir. Kenapa kau tak bisa bertahan sampai akhir? Apakah harus seperti ini? Hanya dalam beberapa saat, pasukan pemberontak telah berkembang menjadi kekuatan berkekuatan 1 juta orang. Terlebih lagi, tim pemberontak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun ada puluhan juta praktisi yang bekerja sama untuk menghentikan bencana pemusnahan di awal, sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah praktisi dari alam Jiushu. Hampir semua praktisi di alam Jiushu yang mampu terbang keluar dari dinding kristal void berusaha sekuat tenaga untuk melawan bencana pemusnahan. Tentu saja, tingkat kultivasi praktisi di Jiushu Realm sebenarnya relatif rendah. Sebaliknya, makhluk-makhluk perkasa dari dunia atas yang berkumpul dari seluruh kehampaan dan dunia yang tak terhitung banyaknya, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika jumlah pemberontak melebihi 1 juta, mereka telah membentuk kekuatan yang cukup untuk mengubah situasi. Pemimpin pemberontak berkata dengan suara berat, semuanya, karena kalian telah membuat keputusan, kalian harus bertindak tegas. Tembok hukum akan runtuh kapan saja. Kalian harus segera mendapatkan 4 hukum dasar, jika tidak, tidak akan ada peluang. Benar sekali. Mari kita semua bekerja sama untuk mendapatkan 4 hukum dasar, dan kemudian kita semua akan naik ke alam ilahi Aotian bersama-sama. Mari kita menjadi makhluk abadi yang selamat dari bencana pemusnahan. Satu persatu, para pemberontak mengeluarkan harta karun dan senjata kekaisaran mereka, mengarahkannya ke Ye Xuan seperti hutan pedang, dan bersiap untuk membasminya bersama-sama. Melihat situasi ini, Ye Xuan perlahan menutup matanya, menatap langit, dan bertanya pada langit dengan sedikit kesedihan mengapa harus selalu seperti ini. Ye Xuan dapat membayangkan bahwa mantan Kaisar Taihao mungkin juga menghadapi situasi seperti itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan bencana pemusnahan itu, tetapi tidak semua orang bersedia mengikutinya. Ye Xuan tersenyum pahit, membuka matanya dan menatap para pemberontak itu, lalu bertanya perlahan, apakah aku pernah melakukan kesalahan kepada kalian? Pemimpin pemberontak berkata dengan suara berat, sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda, tetapi situasinya terpaksa, kami ingin hidup, jadi kami bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menekan bencana pemusnahan. Namun faktanya ada di depan kita. 4 hukum dasar tidak dapat menekan bencana pemusnahan. Taihao Tiandi sebelumnya tidak dapat melakukannya, dan kami tidak dapat melakukannya sekarang. Dalam situasi di mana kami pasti akan mati, kami hanya dapat memilih satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ye Xuan menatap semua pemberontak dan bertanya dengan suara berat, setelah seseorang membuat pilihan, ia harus bertanggung jawab. Sekarang kalian punya satu kesempatan terakhir. Jika kalian mundur sekarang dan tidak ikut dalam pemberontakan, aku akan menganggapnya sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Di antara tim pemberontak, masih ada beberapa yang mengalami pergumulan batin dan akhirnya mengundurkan diri dari tim. Pemberontak yang tersisa bertekad. Pemimpin pemberontak berteriak, jangan menunda lagi. Kalau terus menunda, kalian hanya akan mati. Ayo kita lakukan. Semua pemberontak berteriak serempak, memanggil senjata kekaisaran mereka yang paling berharga, dan menyerang Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangannya, dan pedang kunpeng terangkat dan berputar. Saat pedang kunpeng terangkat, domain pedang waktu yang tak terlihat dan tak berwujud meluas, menutupi langit dan bumi. Setiap kali pedang kunpeng berputar, waktu di sekitarnya melambat 1 detik. Setelah berputar 10 kali, waktu di domain pedang waktu berhenti. Semua senjata dan harta kekaisaran yang menyerang Ye Xuan membeku di udara. Tidak peduli seberapa kuat senjata atau harta kekaisaran, itu tidak akan berguna setelah waktu berhenti.
Segera setelahnya, Ye Xuan menutup matanya dan melambaikan tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, memusnahkan semua pemberontak. Dalam sekejap, jutaan pemberontak, yang masing-masing merupakan makhluk kuat, tewas tanpa kesempatan untuk melawan. Saat domain pedang cahaya menghilang, semua orang yang melihat pemandangan ini tersentak. Mereka yang mengundurkan diri dari tim pemberontak pada saat-saat terakhir matanya terbelalak, wajahnya penuh kengerian, beberapa bahkan berlutut ketakutan dan terengah-engah. Pemandangan tadi sungguh mengerikan. Jutaan pemberontak tewas seketika, termasuk beberapa kaisar dewa dari dunia atas. Mereka dibantai tanpa sempat melawan. Mereka yang mundur dari tim pemberontak merasa sangat ketakutan. Jika bukan karena momen terakhir, ketika mereka berjuang secara internal dan mundur dari tim pemberontak, mereka pasti sudah musnah seperti pemberontak lainnya. Kok bisa seseram ini? Beberapa orang berseru tak percaya, sama sekali tak mengerti kenapa begitu seseram itu. Apa ini bisa dilakukan manusia? 2060